Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam mahasiswa. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Raden Sylvia Putri Duyadi, NPM C1A210022. Di sini aku akan menjelaskan mengenai World Health Organization atau WHO. Adapun kerangka pelajarannya yaitu sejarah WHO, latar belakang WHO, karakteristik sehat menurut WHO, fungsi WHO, keterlibatan Indonesia dengan WHO. Yang pertama ada sejarah WHO. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1945 karena dampak Perang Dunia II di banyak segi, salah satu hal yang mereka diskusikan adalah dibutuhkannya organisasi kesehatan global. Dalam konferensi yang dilakukan di San Francisco itu, perwakilan yang mengusulkan adanya organisasi kesehatan internasional adalah negara Brazil dan Cina. Setelah itu, tepatnya pada 15 Februari 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menginstruksikan agar Sekretaris Jenderal mengadakan konferensi yang menindaklanjuti usulan tersebut. Komite Persiapan Teknis pun dibentuk dan bertemu di Paris pada 18 Maret hingga 5 April 1946. Mereka bertugas untuk menyusun proposal yang kelak menjadi konstitusi atau dasar agar WHO dapat berjalan. Proposal tersebut dipresentasikan dalam Konferensi Kesehatan Internasional di New York City pada 19 Juni hingga 22 Juli 1946. Atas dasar proposal tersebut, konferensi merancang serta mengadopsi konstitusi organisasi kesehatan dunia yang ditandatangani pada 22 Juli 1946 oleh perwakilan dari 51 anggota PBB dan 10 negara lain. Selain itu, konferensi juga membentuk komisi sementara. Tugasnya melaksanakan kegiatan tertentu dari lembaga kesehatan yang ada hingga konstitusi organisasi kesehatan dunia diberlakukan. Hingga kini, belum diketahui alasan 7 April 1948 dijadikan tanggal berdiri WHO. Padahal pada tanggal tersebut, kuota anggota yang meratifikasi konstitusi masih kurang. Terhitung pada 26 April barulah 61 pemerintah, 51 anggota PBB dan 10 negara lainnya meratifikasinya. Kemudian ada latar belakang WHO. WHO atau World Health Organization yang merupakan organisasi kesehatan dunia memiliki tanggung jawab utama dalam mempromosikan gizi yang sehat pada seluruh dunia melalui dukungan kolaboratif dari negara-negara anggotanya terutama dalam program gizi nasional mereka, dalam kemitraan dengan pemerintah lainnya dan lembaga swadaya masyarakat, serta pendekatan sektoral terkait. Kelaparan dan kekurangan gizi tetap menjadi salah satu di antara hal yang paling merusak yang dihadapi mayoritas miskin di dunia dan terus mendominasi di negara-negara termiskin di dunia. Hampir dari 30% manusia, bayi, anak, remaja, dewasa, dan orang tua di dunia saat ini menderita satu atau lebih dari berbagai bentuk kekurangan gizi. Yang ketiga ada fungsi WHO. Fungsi WHO terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada bertindak sebagai otoritas yang mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan kesehatan internasional. Kedua ada membangun dan memelihara kerjasama yang efektif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khusus, administrasi kesehatan pemerintah, kelompok-kelompok profesional, dan organisasi-organisasi lain yang dianggap tepat. Tiga, ada pemerintah atas permintaan dalam memperkuat layanan kesehatan. Keempat, ada memberikan bantuan teknis dan sesuai dalam keadaan darurat, bantuan yang diperlukan atas permintaan atau penerimaan pemerintah. Yang kelima, ada menyediakan atau membantu dalam menyediakan atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, layanan dan fasilitas kesehatan kepada kelompok-kelompok khusus seperti masyarakat wilayah, perwalian. Yang keenam ada menetapkan dan memelihara layanan administrasi dan teknis yang mungkin diperlukan, termasuk layanan epidemiologi dan statistik. Ketujuh ada merancang dan memajukan pekerjaan untuk memberantas epidemi, endemik, dan penyakit lainnya. Kedelapan ada mempromosikan dalam kerjasama dengan badan khusus lainnya jika perlu, pencegahan cedera yang tidak disengaja. Kesembilan, ada mempromosikan bekerja sama dengan badan-badan khusus lainnya bila perlu, perbaikan gizi, perumahan,
sanitasi, rekreasi, kondisi ekonomi atau kerja, dan aspek lain dari kebersihan lingkungan. Ke-10 ada mempromosikan kerjasama di antara kelompok-kelompok ilmiah dan profesional yang berkontribusi pada kemajuan kesehatan. Ke-11 ada mengusulkan konvensi, kesepakatan dan peraturan, dan membuat rekomendasi sehubung dengan masalah kesehatan internasional dan untuk melakukan tugas-tugas seperti yang ditugaskan kepada organisasi dan konsisten dengan tujuannya. Ke-12 meningkatkan kesehatan kesejahteraan ibu dan anak untuk menumbuhkan kemampuan untuk hidup harmonis dalam lingkungan total yang berubah. Ke-13 ada membina kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan jiwa, khususnya yang mempengaruhi keharmonisan hubungan antar manusia. Ke-14 ada mempromosikan dan melakukan penelitian di bidang kesehatan. Ke-15 mempromosikan peningkatan standar pengajaran dan pelatihan di bidang kesehatan, medis, dan profesi terkait. Ke-16 ada mempelajari dan melaporkan, bekerja sama dengan badan-badan khusus lainnya jika perlu, teknik-teknik administratif dan sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan perawatan medis dari sudut pandang preventif dan kuratif. Termasuk layanan rumah sakit dan jaminan sosial. 17 ada memberikan informasi nasihat dan bantuan di bidang kesehatan. 18 membantu mengembangkan opini publik yang terinformasi di antara semua orang tentang masalah kesehatan. 19 ada menetapkan dan merevisi nomenklatur internasional penyakit, penyebab kematian dan praktik kesehatan masyarakat yang diperlukan. Ke-20 ada membakukan prosedur diagnostik yang diperlukan. Ke-21 ada mengembangkan, menetapkan dan promosikan standar internasional sehubungan dengan makanan, biologi, farmasi, dan produk serupa. Ke-22 ada secara umum untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada karakteristik sehat menurut WHO. Menurut WHO juga menjabarkan beberapa karakteristik kesehatan yang perlu diketahui. Di antaranya seperti sehat jasmani dan rohani tanpa melibatkan unsur eksternal, sehat berkaitan dengan lingkungan internal atau eksternal, sehat spiritual, sehat mental, serta sehat sebagai hidup kreatif dan produktif. Yang terakhir, ada keterlibatan Indonesia dengan WHO. Peran Indonesia dan WHO terkait COVID-19. Indonesia berpartisipasi dalam sidang Executive Board EB WHO ke-146 di Jenewa, Swiss pada tanggal 3 hingga 8 Februari 2020. Pertemuan ini antara lain membahas agenda dan rancangan resolusi yang disahkan pada World Health Assembly (WHA) pada tanggal 18 hingga 19 Mei 2020. WHA sendiri adalah pertemuan tahunan negara-negara yang bergabung dengan WHO. Fokus bahasanya disiapkan oleh EB atau Executive Board. Gue cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bye bye.